terus kaca helm tuh pecah, nancap di hidung sini. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko Sakau. Kalau nama asli sih Niko Arianto, asal dari Kudus, Jawa Tengah. Kenapa Niko Sakau? Bisa disebut Niko Sakau itu dulu saya pernah punya tim, namanya Sari Tembakau, Mas. Terus kalau dipanjangin Niko Sari Tembakau kan kepanjangan. Nah, terus disingkat Sakau, gitu. Awal mula mengenal motor itu apa? Kalau mengenal dunia otomotif itu dari saya SD, Mas. Nah, SD itu Seperti apa ceritanya, Mas? ceritanya dulu sih kebetulan motor orang tua saya itu motornya Alfa ya, Mas ya. Yamaha Alfa ya. Nah, Yamaha Alfa. Terus teman-teman saya itu banyak yang sudah bisa naik motor. Nah, kebetulan kuncinya kontak masih nempel lah. Nyolong-nyolong, Mas. Nyolong-nyolong, tak hidupin sendiri, tak naikin sendiri. Ternyata bisa, langsung bisa naik motor. Cuman awal-awalnya dimarahin. Terus ya lama-kelamaan coba-coba setar, Mas. Ikut pergaulan zaman dulu, Mas. Waktu itu. Pada waktu itu. Pada waktu itu teman-teman saya udah bisa naik motor waktu SD itu kelas 6. Terus nyoba-nyoba setar, lama-kelamaan jadi jatuh, Mas. Jatuh naik motor itu. Naik motor Yamaha Alfa itu jatuh. Tangan ini patah, kaki ini patah. Pertama kali bawa motor. Pertama kali bawa motor. Belajar motor, tapi ya belajar setar, belajar standing, belajar ini itu. Pas waktu itu kan masih berani-beraninya. Iya. Patah. Terus setelah itu dimarahin. Dimarahin sama orang tua. Setelah sembuh, kembali lagi ke pergaulan, Mas. Pergaulan ya, pergaulan saya, teman-teman saya itu banyak yang ledekin gimana ini itu. Ya udah, lanjut lagi balap liar pakai motor Alfa itu, Mas. Tapi nggak liaran ini ya, liaran trek-trekan sama teman aja ya. Nah, gitu. Posisi tangan itu belum sembuh atau sudah sembuh? Nah, posisi sudah sembuh. Terus lanjut ke sekolah SMP. SMP saya itu kenal sama RDT. Nah, RDT Rindut. Ya, kalau nama aslinya Mas Ari. Itu teman saya dari kecil, Mas. Dari SMP, Mas. Si Mas Ari ini kebetulan bapaknya itu mekanik. Mekanik di servis harian, kayak gitu. Punya motor Jupiter. Jupiter itu ya setengah balap, Mas. Nah, pada zaman itu setengah balap. Terus lama-kelamaan ikut main malam kemana gitu, lihat trek-trekan. Itu sekitar tahun 2007-2008. Kalau nggak salah sih tahunnya itu, Mas. Baru itu belajar trek-trekan. Belajar trek-trekan itu 2007. Ya, sama si Ridut itu. Awal mulai bandel, Mas. Bandel, main malam, balap-balap liar, trek-trekan. Terus ya iseng-iseng taruhan, Mas. Pakai motornya si Rindut. Kalau motor Alfa mah pasti nggak ngelawan tuh, Mas. Motor saya kan Alfa dulu. Pinjam motornya si Rindut. Terus alhamdulillah pertama kali main tuh menang, Mas. Pertama kali main menang, ketagihan, ngikut terus. Berapa nilainya waktu itu? Nilainya dulu cuma kecil, Mas. Taruhan cuma 50.000, Mas. 50.000 itu dibagi 10 orang, Mas, kalau nggak salah, Mas. Itu pergaulan saya, Mas. Teman-teman SMP kayak gitu. Ya ketagihan. Terus kenal sama mekanik.
Nah, dulu kan bingung. Nah, masuk motornya dibengkeli sendiri si Rindut. Coba iseng-iseng kita cari mekanik yang pintar kan gitu. Terus kenal sama si Mas Rido namanya. Nah, Rido itu orang Kudus. Ya mekanik balap pada waktu itu. Nah, terus ketagihan. Terus kenal sama bos namanya Pak Kentus sama Sari Tembako itu. Nah, Sari Tembako lanjut sekitar tahun 2008-2009. Kenal di bengkel itu, kebetulan pas waktu itu saya dibeliin motor Satria FU. Satria FU digarap juga mas, digarap liaran lagi ya gara-gara ketagihan itu. Wes keenakan. Terus ya banyak teman mas, ikut banyak teman. Hasilnya sekolah kacau mas. Sekolah kacau. Saya SMP udah mulai kacau. SMP mulai kacau. Masuk di SMA sampai SMA. SMA itu ya sering bolos, nggak pernah masuk sekolah gara-gara balap liar. Nah tiap hari ya pastinya dimarahi sama orang tua. Nggak boleh balap gini. Ya karena dimarahi itu. Saya pernah sampai keluar rumah mas. Kabur? Nah ceritanya kabur. Saya kabur dari rumah. Terus saya bingung mau kemana. Ngikut temen kelamaan juga nggak enak. Udah. Terus orang tua teman saya itu punya ternak sapi. Daripada saya bingung keluar dari rumah nggak bawa apa-apa, mau makan gimana, mau kemana kemari nggak ada uang juga bingung. Pada saat itu gara-gara balap liar, sekolah kacau, saya kabur dari rumah. Terus lama kelamaan bingung, uang saku kan habis, sekolah juga nggak masuk, mau makan juga bingung. Udah saya ngikut di ternak itu. Ngikut di ternak ya ngikut kerja mas. Saya juga cari rumput buat sapi itu, ternak sapi itu, buang kotoran sapi dan lain-lain. Nah ya itulah yang bikin saya mulai tambah semangat balap. Saya pengen buktikan ke orang tua saya kalau balapan tuh nggak seburuk yang mereka pikir, seperti itu. Terus setelah itu kenal sama bos yang namanya Sari Tembako itu. Nah sekitar 2009. Nah 2009 diajak ikut balap di event mas. Balap di event itu saya pakai motor sendiri mas. Pakai motor si Satria itu. Nah terus pas waktu itu balapan saya pertama kali di PRPP Semarang. Ya, PRPP Semarang kelasnya pas baru-barunya kelas OMR Satria FU standar. Ya, kebetulan sekali ikut event langsung juara. Nah, langsung juara, saya pulang ke rumah. Saya buktikan ke orang tua saya kalau balapan saya dapat prestasi. Pertama kali itu, pertama kali. Terus orang tua saya ya komennya dibilang positif ya, belum mendukung sepenuhnya. Terus ya masih balap-balap liar lagi sambil nunggu event, jadwal event yang dekat-dekat. Karena kalau balap jauh-jauh ya dulu belum mengenal seperti itu mas. Terus lanjut lagi balap terus mas, balap. Habis itu ikut event lagi, pakai Satria lagi, pakai motorku lagi. Nah kebetulan ikut join BP 200. Ya, BP 200 itu dulu garapannya Pido Sidoarjo. Kebetulan yang punya motor itu temennya bos Sari Tembako itu. Nah dibiayai bos Sari Tembako. Nah kebetulan juara lagi. Nah setelah itu ya kalau ada event di mana ngikut main, terus dibuatin lagi motor Ninja, bisa ikut, bisa juara gitu. Ya alhasil ya sekarang orang tua jadi mendukung. Awalnya seperti itu.
Awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Dan itu pas FU200 itu tahun berapa Mas? Itu bukan FU200, itu Jupiter 200. Jupiter 200. Iya. Jupiter 200. Posisinya pas zaman dulu itu kan banyak liaran. Banyak liaran. Spek liaran. Nah, sering tak naikin juga Mas. Awalnya tak naikin liaran menang. Terus ikut di event bisa juara. Nah, pas waktu itu Jupiter 200 juara di event. Terus lama-kelamaan sering ikut event Mas. Cuman ya sisi buruknya sekolahnya jadi putus. Ya gara-gara sering kumpul sama orang-orang balap liar, sering pengen ikut event, otomatis sekolahnya terganggu Mas. Terganggu? Ya. Terus putus sekolah. 2010? Putus sekolah itu sekitar 2010. 2010. Ya, 2010 putus sekolah. Putus sekolah? Putus sekolah. Saya nggak lulus sekolah Mas. Jadi nggak lulus SMA? Nggak lulus SMA, gara-gara balapan. Gara-gara balapan? Keenakan itu tadi. Keenakan? Keenakan balap, putus sekolah, bingung. Terus kalau udah nggak sekolah mau ngapain? Nah, kalau pas nggak ada balap bingung, merenung. Di rumah juga dimarahin. Udah, saya ngikut sama bos saya. Bos, ini bagaimana? Sekolah saya nggak lulus, gini. Ya, hasilnya diajakin balap keluar kota. Ya, keluar kota. Terus kenal sama bengkel. Zaman dulu itu kenal Sidoarjo, Hidu. Terus kenal bengkel sama namanya Artajaya Rakeri, Seragen. Nah, udah saya nebeng di sana, jarang pulang. Pengen ya serius Mas. Saya pengen serius. Pengen cari prestasi lah. Sekolah udah nggak ada, ijazah nggak punya, mau ngapain? Ya udah fokus balap. Fokus balap, jarang pulang. Pulang sekitar tahun 2010, hampir 2011. Pokoknya saya jarang pulang waktu itu Mas. Jarang pulang, ikut balap terus. Ya mau nggak mau aku pengen buktikan ke semua orang. Ijazah udah nggak punya, apalagi ya udah balap aja dilanjut terus. Nah, lama kelamaan seperti ini Mas. Dan 2011-nya itu nikah lagi seperti apa? 2011 ya masih balap, bisa kenal sama tim Samudro, bisa kenal sama tim-tim yang lain, banyak tim. Ya intinya saya dibilang apa ya, pengen kenal semua orang. Pas pada waktu itu pengen kenal si A, si B, pengen kenal. Ya udah banyak teman, pengen rangkul banyak teman, pengen cari prestasi. Dan pada tahun 2011 itu dikontrak atau gimana sama-sama? Kalau zaman dulu belum ada sistem kontrak Mas. Saya didaftarin suruh naik itu udah seneng banget. Udah seneng banget. Luar biasa pokoknya senengnya. Ya gara-gara pengen bisa juara. Nah itu yang bikin semangat. Pengen bisa juara, pengen buktikan ke orang tua. Gitu. Karena aku lihat pembalap-pembalap lain kan banyak yang sukses. Kayak Eko Kodok dan lain-lain kan dia sukses di dunia balap. Ya kalau orang lain bisa, nggak ada salahnya saya mencoba. Nah seperti itu. Ya lanjut terus sampai sekarang ini Mas. Sampai sekarang. Dan terus 2000. Kalau sampai sekarang mulai saya kenal Samudro itu sampai sekarang saya belum pernah putus Mas. Ya udah seperti keluarga saya sendiri Mas. Itu dibilang tim bukan sekedar tim, tapi keluarga. Gitu. Iya, keluarga. Nah, yang pada saat itu Mas, ini Mas pernah bergabung sama tim mana aja nih Mas? Setelah itu saya dikontrak sama, pertama kali saya dikontrak itu sama tim Big Boy. Big Boy. Big Boy itu motornya Ninja. Iya. Itu tim dari Jogja. Dari Jogja. Mas Dono namanya. Terus lanjut lagi ke CBM Mas Tekek. Lanjut kenal sama BRT. Ya alhamdulillah sampai sekarang banyak pengalaman saya ikut tim besar-besar seperti itu Mas. Ya banyak hikmahnya lah Mas.
yang dulunya bandel seperti itu jadi bisa keatur. Nah saya lihat ini Mas pernah ikut tim Pertamina ya Mas? Ya ikut Pertamina itu dulu saya gabung sama tim ABRT 20, timnya Mas Bendel. Ya. Gimana ceritanya Mas? Ceritanya dulu ya sering balap Mas, sering balap. Kebetulan saya juga kaget Mas, ditelepon sama pimpinan lomba, ditawarin ikut tim Pertamina gitu. Terus saya tahun atau berapa? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ikut tim Pertamina, cuman timnya tetap sama ikut ABRT 20. ABRT Nah, saat itu ya. Ya pada saat itu. Dan kemudian sama ABRT itu prestasinya gimana Mas? Alhamdulillah pada waktu itu ya lumayan Mas, bisa bersaing sama yang lain gitu. Bisa bersaing pada saat itu? Pada saat itu bisa bersaing sama yang lain. Pada saat itu saingan terberat siapa Mas? Saingan terberat gimana ya? Kalau saya balapan tuh saya pengen ngalahin diri saya sendiri Mas gitu. Jadi nggak pernah lihat yang lain gimana enggak. Yang penting saya pengen maksimal di motor ini, bisa best time. Udah gitu aja udah seneng. Terus pengalaman terburuk tuh apa Mas? Seperti apa Mas? Pengalaman terburuk balap ya pastinya resiko balapan ya jatuh Mas. Terburuk ya? Ya, saya dulu pernah jatuh pakai 130 Samudra. Itu pas top speed. Nah, pada waktu itu kan jalannya bumpi. Di mana tuh Mas? Di Klaten. Bumpi, sebelum finish itu oleng motornya, jatuh. Terus kaca helm tuh pecah, nancap di hidung sini. Ini ada bekas jahitannya. Kaca helm? Ya, itu pas final Mas. Kalau dulu balapannya kan penyisian final, ARS waktu itu, ARS. Ya. Ya pas penyisian alhamdulillah ya lumayan bisa masuk final. Cuman race pertama itu pas 130 final jatuh. Untuk kelas yang lain ya nggak bisa ikut. Rasanya seperti apa Mas? Rasanya ya sedih, tapi ya gimana lagi. Resiko balapan ya jatuh ya harus bisa terima Mas. Jadi itu race-nya dilanjutin atau gimana? Nggak bisa dilanjutin. Kan habis jatuh langsung ke rumah sakit. Nah, ya udah nggak ikut final. Siap. Sekarang pengalaman yang paling mengesankan Mas? Pengalaman paling mengesankan ya saya bisa buktikan ke orang tua saya, ke teman pergaulan saya, kalau prestasi balap, dunia balap itu nggak seburuk yang mereka pikirkan, seperti itu. Karena kalau orang yang belum kenal dunia balap itu pasti mikirnya kurang bagus Mas. Kalau menurut saya seperti itu. Seperti itu? Ya. Nah, prestasi yang didapat selama dari dulu sampai sekarang apa aja Mas? Kalau prestasi ya hasil dari balap ya kayak yang saya tempati ini Mas. Ini semua hasil balap. Hasil balap. Hasil balap. Motor yang paling disukai sama Mas Niko? Motor yang paling disukai pertama emang Yamaha Alfa Mas. Yamaha Alfa itu bagi saya motor bersejarah. Motor bersejarah? Ya, mulai bisa naik motor, mulai bisa jatuh naik motor, mulai berani belajar setar, belajar jumping dan lain-lain itu pakai Yamaha Alfa itu. Nah, dulu pas waktu bandel-bandelnya itu Mas. Pas bandel-bandel Iya. saat itu ya. Dan motornya sampai sekarang masih tak abadikan Mas. Masih diabadikan? Masih diabadikan. Yang kemarin? Iya yang kemarin itu. Oke. Motor yang paling sulit dikendalikan Mas? Kalau motor yang sulit dikendalikan ya sebenarnya tergantung kita sendiri Mas. Kalau kita sering belajar juga pasti bisa Mas. Kalau belum kenal karakter motor pastinya ada kesulitan. Harus adaptasi lah Mas.
karakternya Niko Sakau ini seperti apa sih? Karakter untuk apa dulu nih? Ya, Karakter motor atau apa? karakter balapnya. Karakter balap, pokoknya saya balap itu pengen balapan dengan diri saya sendiri. Nggak pengen gimana-gimana, yang penting saya balap maksimal. Pengen bisa naikin motor ini sampai base camp. Seperti itu kalau saya, Mas. Mas Niko, Nah, pernah balap kemana aja, Mas? kalau balap kemana, ya lumayan, Mas. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat udah pernah. Terus kalau keluar pulau juga, alhamdulillah selama ini ada tawaran. Ada ke Tanjung Pinang, ada ke Papua, ada ke Kalimantan, dan lain-lain, Mas. Lumayan, Mas. Masih apal semua nggak, Mas? Tim-tim yang dari luar-luar pulau nih, Pak, apa aja, Mas? Tim-tim apal semua, Mas. Sebutin, Mas, dari tim ini dari provinsi mana? Kalau pertama kali saya naik pesawat, keluar itu ke Batam, Mas. Ke Batam. Pertama kali saya naik pesawat, yang awalnya takut naik pesawat, sampai ya kayak gitulah, Mas. Pertama kali naik pesawat pasti takut, Mas. Ya pokoknya berdoa sebisa mungkin. Gimana nih, aduh perasaan gak enak, Mas. 2 jam di pesawat itu rasanya kayak 2 hari, Mas. Pertama kali naik pesawat keluar ke Batam itu, Mas. Dulu saya ikutnya tim Bum Bum, Mas. Bum Bum. Ya, tim Bum Bum. Jadi pas waktu itu ada punya teman, punya kenalan orang Batam. Nah, teman itu nawarin ke saya, kamu berani nggak main ke Batam? Cuman balapannya di sana belum ada resmi, balapannya liaran. Liaran. Pertama kali turun ke Batam itu liaran. Iya. Terus gimana? Pas ke Batam. Bawa motor dari sini. Oh, dari sini. Ya, dari Jawa dibawa ke sana buat liaran, iseng-iseng ke sana, cari pengalaman di Batam, gimana gini-gini tawarin. Nah, setelah tak pikir-pikir gimana ya? Ya nggak ada salahnya mencoba. Yaudah saya merantau balapan di Batam dan kenal banyak tim di Batam. Apa aja? Pada waktu itu setelah tim Bum Bum liaran, terus ikut event, Mas. Ikut event, kenal lagi. Kebetulan bosnya Bum Bum nggak main pas waktu itu. Kenal sama bos Marindo. Ya, bos Marindo, bos Lukas. Terus dibuatin motor banyak. Terus sering ikut event di Batam. Ya, lanjut sampai sekarang sering main di sana, Mas. Ya. Yang tim lain, Mas? Tim lain kalau sekarang yang berlangganan itu Carrera. Kalau Carrera itu Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya? Ya. Tanjung Pinang. Nah, yang tim lain, Mas, di Papua atau di Sulawesi? Kalau di Papua itu pertama kali saya ke sana itu yang ngajakin tawaran Pak Dadang Gandaru ya. Dadang Gandaru pembalap truk nasional pada zaman dulu. Nah, dia punya kenalan bos di Papua, ditawarin balap di sana. Ya oke, gas. Yang penting saya niatnya balapan, pengen cari teman, pengen tahu dunia Papua itu seperti apa. Seperti itu awalnya. Terus lama kelamaan ya sering diundang sama orang sana, Mas, balap di sana gitu. Jadi cuma Papua sama Batam aja atau ada lagi? Banyak, Mas. Ada di Kalimantan ada, terus di Balikpapan ada. Kalau di Balikpapan itu dulu gabung sama tim ABRT 20. Balikpapan? Ya, itu nama bosnya Bos Padilla, Balikpapan. Oke. Mas Niko, gimana sih tipsnya supaya seperti Mas Niko ini? Tipsnya yang penting semangat, Mas. Semangat, pengen buktikan ke orang tua. Kalau saya seperti itu. Kalau ada kesalahan ya belajar sampai bisa. Belajar sampai bisa. Ya, karena balapan ya pasti ada kesalahannya, Mas. Balapan pasti ada. Ya. Ngomong-ngomong, berapa statementnya Mas Niko?
Kalau Star Money gimana ya Mas ya? Nggak enak kalau diomongin Mas. DM aja. Nah, nanti DM aja langsung. DM aja Pokoknya yang mau nawarin balap di mana, di luar pulau kah, di mana kah, langsung DM aja. Pokoknya siap gaspol di mana tempat. Selain balap, Ya, keterampilan apa yang bisa dimiliki? selain balap ya kebetulan bisa kenal sama mekanik. Jadi lama kelamaan dikit banyak bisa Mas ngebengkelin motor sendiri awalnya. Ngebengkelin motor sendiri, coba-coba, lama kelamaan ya sekarang saya iseng-iseng ya buka usaha bengkel. Ya. Selain bengkel, usaha orang tua Mas. Apa itu Mas? Ya usaha orang tua, toko kelontong. Toko kelontong. Iya. Jadi untuk Mas Niko ini apa makna balap buat Mas Niko? Kalau makna balap ya sangat berarti buat hidup saya Mas. Ya gimana ya Mas? Ya udah menjiwai Mas kalau sama balap Mas. Pokoknya sampai kapanpun hobi ya tetap hobi Mas. Gaspol terus pokoknya Mas. Ya pengennya ya balap sampai kapanpun tetap balap Mas. Apa yang membuat Mas Niko tertarik menjadi pembalap? Yang bikin saya tertarik, saya memang suka sama otomotif. Terus ya pada dasarnya pada awalnya ya gara-gara trek-trekan itu tadi Mas, yang pengen bisa balapan, pengen buktikan ke orang tua, pengen buktikan ke semua orang kalau balapan itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Ya itu yang selalu bikin semangat buat saya Mas. Siap. Untuk Mas Niko, rencana 5 tahun ke depan seperti apa Mas Niko? Kalau rencana 5 tahun ke depan saya belum tahu Mas. Nah ini kan balap lagi libur juga Mas. Apalagi virus corona lagi, dampak-dampaknya wabah corona lagi. Pada merana semua lagi, mumet semua ini Mas. Jadi nggak tahu ini Mas kedepannya gimana. Belum bisa berpikir Mas. Balapan libur terus kayak gini ya mumet Mas. Ya, Mas Niko, kasih saran dong buat joki-joki pemula nih. Ya kalau pesan saya sih pokoknya selalu semangat. Buktikan ke semua orang kalau kamu bisa. Kalau orang lain aja bisa, kenapa kamu enggak? Gitu loh. Kalau saya sih seperti itu. Nah, kalau memang awalnya gagal, itu pasti ada kegagalan. Ya semangat terus, belajar terus, berusaha terus sampai kamu bisa. Salam-salam. Pokoknya gaspol terus.